Yang menarik dari Profesor Aceh mengatakan saksi yang ditampilkan dari jaksa pada waktu itu profesornya palsu. Ya, tidak berhak menjadi ada pertanyaan dari jaksa. Bukan honoris causa. Ya. Bukan honoris causa. Bukan honoris causa. Bukan. Cukup. Saya reguler. Cukup. Sudah, ini ya sebentar. Ya sebentar, sabar dulu dong. Penonton tolong tenang, ya, ini sidang. Ya, tolong tenang. Saya hanya ingin memastikan Bukan. Hakim itu harus bijaksana, jangan emosi. Ya. Marah-marah itu. Ya. Harus lepas dari peradilan yang sesat. Nah, harus lepas dari peradilan yang sesat. Nah, ada satu dosa besar di samping berzina, musyrik dan lain sebagainya, yaitu membuat narasi yang tidak berkeadilan. Apa narasi yang tidak berkeadilan? Bambang Tri tidak melakukan apa-apa, tapi ada narasi yang buat, apalagi jadi putusan hakim yang menghukumnya. Itulah perbuatan dosa yang besar sekali karena membuat banyak orang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada sesi-sesi yang cukup menarik dari sidang Gus Nur dan Bambang Tri yang ke-10 ini. Dimana pada sidang kali ini itu memang ya pihak Gus Nur, Sugi Nur ini yang menghadirkan saksi ahli ya. Jadi giliran dia yang kemudian menghadirkan saksi ahli dengan maksud untuk kemudian bisa meringankan ya tuntutan jaksa. Dan ada hal yang kemudian cukup unik selama sidang ke-10 ini ya. Baik menjelang sidang maupun ketika dalam proses berlangsungnya persidangan hingga selesai persidangan. Para kuasa hukum ini memang selalu membangun ya narasi-narasi dengan maksud hendak mempengaruhi publik ya, bahwa situasi persidangan kali ini itu berlangsung ya dengan upaya untuk menjelaskan ke publik ya, karena menurutnya selama ini kan itu kurang diliput oleh media-media nasional. Untung katanya ada YouTube yang kemudian mempublikasikan ya seluruh proses-proses persidangan. Dan dia ya para kuasa hukum ini memang selalu menarasikan kembali ya, selalu mengulang kembali narasi di dalam persidangan ya, dan memberikan sedikit ya penekanan. Satu kelucuan yang kemudian sering nampak adalah bahwa dia selalu berbicara tentang Sugi Nur dan Bambang Tri ini harus dibebaskan ya, karena menurutnya bahwa tidak ada bukti-bukti yang kemudian bisa dijadikan dasar memenuhi unsur adanya penistaan agama maupun penodaan agama dari tindakan yang dilakukan oleh Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono. Itu yang terus-menerus mereka lakukan. Bahkan ya dia melibatkan berbagai elemen masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat ya. Yang terbaru ini kan ada lagi kelompok namanya Laskar Sakera ya, yang mungkin kita kenal lah bagaimana Laskar Sakera ini, salah satu organisasi sosial kemasyarakatan juga yang cukup dikenal juga. Dia pun kemudian terlibat ya membackup persidangan Sugi Nur ini. Kita tidak tahu apakah memang dia yang Laskar Sakera ini yang kemudian melibatkan diri secara langsung karena inisiatif pribadi, atau apa karena beliau itu diminta ya. Ini kita tidak tahu persis ya, tetapi faktanya ya mereka pun berbicara tentang ya persidangan Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono. Dan hal yang kemudian cukup menarik lagi adalah pada saat persidangan ya, ketika saksi ahli ini itu ditanyai oleh JPU ya, jaksa penuntut umum ya, baru di beberapa pengantar soal identitas ya, itu sudah mulai agak ribut ya, karena para kuasa hukum ini langsung menyelah ya. Mereka langsung protes atas pertanyaan-pertanyaan jaksa ini ya. Kita tidak tahu apa maksudnya, tetapi memang nampak terjadi ya keriuan-keriuan di dalam sidang akibat daripada tindakan para kuasa hukum ini. Padahal kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, ketika jaksa menghadirkan ya saksi ya maupun ahli, justru sang pengacara ini yang banyak mencecar pertanyaan, dan itu sangat sedikit disela oleh
jaksa. Tapi ini kejadiannya kemudian berbeda ketika jaksa yang kemudian bertanya, karena memang gilirannya langsung disela oleh para pengacara, bahkan agak lama perdebatan ya, hingga kemudian hakim ya harus berkali-kali meminta penegasan untuk taat dan ikut pada tata tertib ya di persidangan. Ketika saksi ahli ini ditanya soal identitas hingga gelarnya, bahkan ya gelar doktor dan profesornya ditanya apakah itu honoris causa atau reguler, ya disitulah kemudian para pengacara ini kemudian protes ya kepada jaksa yang membuat hakim kemudian harus ya melerai. Di sisi lain ketika masuk pada materi ya, pertanyaan yang ini sebenarnya cukup cerdik daripada jaksa ketika mempertanyakan soal ya kebohongan ya, karena dia adalah ahli bahasa linguistik ya forensik. Ini itu ditanya soal kebohongan dengan menganalogikan bagaimana kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah SMA hasil nyuri dari orang yang bernama Joko Wahyudi, tetapi begitu Joko Wahyudi dihadirkan dia masih punya ijazah, artinya bahwa dia tidak kecurian. Nah, apakah pernyataan dari orang yang menuduh itu bisa dikatakan bohong? Nah, di sini ahli ini kemudian tidak tegas memberikan jawaban, tetapi memberikan rasionalisasi yang cukup panjang. Yang kemudian di sini lagi ya berulang-ulang jaksa ini mengulang pertanyaan itu, tetapi ahli ini tidak terlalu tegas memberikan jawaban. Hingga pada selesai persidangan, lagi-lagi bahwa para kuasa hukum ini Egy Sujana CS itu memberikan lagi ya di depan publik ya media dengan bersama kelompok-kelompok masyarakat menuntut agar Gus Nur ini, Sugi Nur ini harus ya dibebaskan ya, karena menurutnya bahwa tidak ada memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ya, dan katanya itu harus ya dibebaskan dari hukum ya. Ongsla itu memang ada perbuatan hukum, tapi menurutnya tidak bisa dihukum. Nah, ini yang terus mereka narasikan, bahkan mereka mengajak kepada warga ya para pendukung Gus Nur apa yang harus dilakukan jika hakim masih saja kemudian memvonis Sugi Nur dan Bambang Trimulyono. Egy Sujana mencoba menanyakan kepada salah seorang pendukung Gus Nur, dan dengan dijawab ya kalau seperti itu maka amarah rakyat akan kemudian muncul ya. Dan yang lainnya ya memberikan jawaban juga bahwa hakimnya ini harus dihukum, tapi tidak hanya sampai di situ menurut Egy Sujana. Jika terus ya ini Sugi Nur dan Bambang Tri dihukum, maka jatuhnya pada pengadilan rakyat. Nah, inilah narasi yang terus-menerus mereka bangun, dan ini bukan hal baru karena sejak awal persidangan pertama dulu terkait dengan gugatan perdata ijazah palsu ya, Pak Jokowi tidak hadir, dia menyampaikan juga hal yang serupa bahwa kalau dia tidak hadir minggu depan sidang berikutnya maka pengadilan rakyat. Nah, inilah narasi-narasi yang terus dibangun oleh para kuasa hukum khususnya Egy Sujana hingga pada sidang ke-10 ini. Dan ini sudah kurang lebih 20-an saksi sudah diperiksa ya. Dan keterangan saksi ahli pidana kemarin itu sebenarnya sudah cukup sangat jelas ya. Bagaimana dia mengatakan bahwa ya bagaimana membuktikan sebuah keaslian sebuah ijazah itu dengan mengecek kepada institusi di mana yang punya otoritas ya, dalam hal ini sekolah. Kalau Pak Jokowi punya sekolah di SMA ya berarti di sekolah SMA itu. Yang kedua dengan mengecek langsung keaslian ijazah atau dokumen itu. Artinya apa yang terjadi selama ini pihak sekolah juga sudah memberikan kesaksian. Jadi sebenarnya sudah semakin terang persoalan ini. Kita berharap bahwa hakim akan mencermati seluruh fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang ada untuk selanjutnya memberikan putusan yang akan mengakhiri polemik ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.